Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari hari ini sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan, saya mengajak kita untuk memohon hikmat sekali lagi, biarlah Tuhan yang menolong kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, kami mau membaca firman-Mu, dan Tuhan, sekali lagi kami memohon Tuhan berikan kami hikmat, pertolongan, hati yang siap untuk dibentuk, telinga yang siap untuk mendengar, karena kami rindu sekali melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, yang boleh menjamah hati kami, boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Tolong kami, sertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gema pada hari ini adalah pusatnya adalah Kristus, bukan kita. Terambil dari Roma pasal 14 ayat 1-12. Saudara, hari ini saya akan membacakan ayat 1-4 dan ayat 7-10. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebelum kita kemudian membahas bagian ini lebih lanjut, maka kita perlu memahami terlebih dahulu konteks dari kitab Roma itu sendiri. Saudara, pada waktu itu terjadi perpecahan di dalam gereja atau di dalam jemaat badan anggota tubuh Kristus itu, saudara. Yaitu antara jemaat yang percaya orang-orang Yahudi dan juga orang percaya non-Yahudi. Saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi kemudian kembali ke gereja dan mereka melihat satu praktek keagamaan yang jauh berbeda dari apa yang mereka pahami. Orang-orang non-Yahudi tidak lagi mengerjakan yang namanya makanan-makanan halal, sabat, dan juga sunat, sehingga hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Ada satu sisi mereka berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah mereka lebih benar, tetapi yang satu sisi lagi mereka juga menuntut saudaranya untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Saudara, saya pikir-pikir saling menghakimi ini kenapa bisa terjadi? Tentu beberapa alasan. Yang pertama adalah karena mereka merasa diri mereka yang paling benar dan apa yang mereka kerjakan itu yang paling benar, saudara. Sehingga apa yang dikerjakan oleh saudara yang lain mereka pikir itu adalah hal yang salah. Dan yang kedua, saudara, ketika mereka mulai mengerjakan sesuatu dan mereka anggap benar, maka mereka kemudian menuntut orang lain untuk juga kemudian mengerjakannya. Kalau yang lain tidak mengerjakan, maka bagi orang tersebut, engkau salah. Mereka bisa menghakimi, mereka kemudian bisa menghina. Dan saudara, ini yang terjadi sebenarnya dalam konteks Roma 14 yang barusan kita baca. Saya pikir ketika hal itu terjadi, saudara, maka sesuai dengan tema hari ini, yang menjadi pusat bukan lagi Kristus. Yang menjadi pusat bukan lagi iman mereka kepada Kristus. Yang menjadi pusat adalah kebenaran yang mereka bangun di dalam diri mereka sendiri. Maka hari ini, pada bagian ini, Paulus kemudian mengajarkan mereka bagaimana harusnya antara orang percaya Yahudi, orang percaya non-Yahudi ini kemudian harus bersatu, menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus itu, saudara. Yang pertama, kita melihat bahwa sebagai anggota jemaat, sebagai sesama orang percaya, mereka harus saling menerima. Yang kuat harus menerima mereka yang dalam tanda petik imannya lebih lemah. Dan yang lemah juga tidak boleh kemudian menghina atau menghakimi yang lebih kuat. Dan ini kita lihat di ayat
pertama, pasal 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Saudara jangan berpikir ayat ini kemudian berbicara tentang ya sudah kalau kita melihat ada orang-orang yang melakukan praktek keagamaan yang keliru atau mungkin dosa dan segala macam, kemudian kita main terima begitu saja seakan-akan sudahlah tidak perlu lagi kita perdebatkan pendapat dan segala macam. Saudara, saya pikir bukan ke arah situ ketika Paulus berbicara di ayat pertama ini. Kalau kita perhatikan di bahasa aslinya, saudara, maka kata berpendapat atau mempercakapkan ini, saudara, lebih ke arah quarreling atau istilahnya itu bertengkar, memperdebatkan, bertengkar yang kemudian bisa mengakibatkan perpecahan. Jadi yang dimaksudkan dengan mempercakapkan pendapat itu adalah bertengkar, saudara, karena sesuatu atau karena pendapat yang lain. Saudara, apa yang kemudian Paulus sarankan? Kalau kita lihat di ayat 3, maka Paulus mengatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, siapa yang tidak makan jangan menghakimi. Sebab, ini alasan utamanya saudara, kenapa kita harus menerima saudara-saudara kita dalam level iman seperti apapun saudara. Karena Allah telah menerima orang tersebut. Saudara, kalau kita pikir-pikir kalau Allah saja menerima saudara kita dengan setiap kelemahan mereka, di dalam setiap perjalanan iman mereka, dalam setiap kekurangan mereka, siapa kita kemudian kita berbicara tentang menolak mereka karena mereka kurang dewasa atau bahkan menghakimi mereka karena kita merasa diri kita lebih benar dalam praktek keagamaan kita sehari-hari. Dan yang kedua saudara, kalau kita perhatikan di ayat 4, ketika Paulus berbicara siapakah kamu sehingga kamu menghakimi, entah ia berdiri entah ia jatuh, itu adalah, ini kata yang menarik saudara, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara, ayat ini kemudian saya pikir mengingatkan kita bahwa kita dan juga saudara-saudara seiman kita sama-sama adalah hamba dari Tuhan. Kita sama-sama mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan di situ saudara kita melihat bagaimana ketika kita pun bertahan di dalam praktek-praktek kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, beribadah, melayani, dan lain seterusnya saudara, maka kita harus mengingat bahwa itu pun di ayat ini mengatakan Tuhan yang berkuasa menjaga dia atau menjaga kita untuk terus berdiri. Jadi harusnya seperti Allah yang juga menjaga kita, saudara, kita pun berusaha untuk kemudian melihat saudara kita dengan kasih, dengan sebuah ringan tangan yang kemudian menolong mereka ketika mereka tidak kuat, ketika mereka lemah, ketika mereka jatuh, saudara. Justru di situ bukanlah yang harusnya keluar, bukanlah penghakiman, saudara, tetapi kita ulurkan tangan kita untuk menolong mereka bangkit, saling menolong, saling memuliakan Tuhan bersama-sama, saudara. Dan ini kita juga dapati di ayat 7 dan 8. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup, ini ayat yang luar biasa saudara. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita semua, kita bersama-sama, kita ini semua adalah milik Tuhan saudara. Biarlah firman hari ini mengingatkan kita kembali untuk mengasihi saudara kita, saudara seiman kita, menolong saudara seiman kita ketika mereka jatuh, ketika mungkin ada praktek-praktek keagamaan mereka yang keliru, atau mungkin kehidupan mereka yang keliru. Saudara, biarlah kita melihat mereka dengan kasih, menolong mereka untuk bangkit kembali, bukan menghakimi mereka, tapi justru mendoakan dan menawarkan bantuan buat mereka. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba, dan kita semua rindu bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, mengucap syukur melihat bagaimana Tuhan kami harus menjaga relasi kami satu sama lain untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kami boleh saling membangun Tuhan melalui kehidupan kami boleh belajar mengasihi, menolong satu sama lain untuk dengan semangat, dengan giat mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, tolong kami untuk boleh sungguh memuliakan Tuhan dan belajar mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian.